Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Triyayudi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Saya Isnanda Noviadi Caturayurwa, NPM 2170060616051. Mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi, kelas K.01, Universitas Nasional. Saya di sini ingin mempresentasikan soal-soal ujian tengah semester genap yang diberikan Bapak Dr. Agung Triyayudi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Perbedaan yang pertama, klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem informasi. Selanjutnya, perbedaan karakter sistem informasi adalah suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, components, batas boundary, lingkungan luar sistem environments, penghubung interface, masukan input, keluaran output, pengolah proses, dan sasaran, objektif, atau tujuan, goals. Yang kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya. Yang pertama ada manajer analisis sistem atau sistem analis manager. Ini disebut juga sebagai koordinator proyek dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama sebagai ketua atau koordinator tim pengembang sistem. Yang kedua mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim pengembangan sistem lainnya. Yang ketiga membuat jadwal pelaksanaan proyek pengembangan sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mendefinisikan masalah, studi kelayakan, desain sistem, dan penerapannya. Yang kelima, memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan sistem. Yang keenam, mewakili tim untuk berhubungan dengan pengguna sistem dalam hal perundingan-perundingan dan pemberian nasihat kepada manajemen dan pengguna sistem. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengkaji ulang dan memeriksa kembali hasil kerja dari tim. Selanjutnya ada ketua analis sistem. Ketua analis sistem atau lead system analyst biasanya menjabat sebagai wakil dari manajer analisis sistem. Tugasnya adalah membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan. Selanjutnya ada analis sistem senior. Analis sistem senior atau senior sistem analis merupakan analis sistem yang sudah berpengalaman. Selanjutnya ada analis sistem. Analis sistem atau sistem analis merupakan analis sistem yang cukup berpengalaman dan dapat bekerja sendiri tanpa bimbingan dari analisis sistem senior. Selanjutnya ada analis sistem junior. Analis sistem junior atau junior sistem analis merupakan analis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan-bimbingan dari analis sistem yang lebih senior. Analisis sistem junior ini sering juga disebut dengan analis sistem yang masih dilatih atau sistem analis train. Selanjutnya ada pemrograman aplikasi senior. Pemrograman aplikasi senior atau senior application programmer merupakan program komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrograman yang lainnya. Pemrogram aplikasi senior ini kadang-kadang juga disebut dengan pemrogram atau analis. Selanjutnya ada pemrogram aplikasi. Pemrogram aplikasi atau application programmer merupakan program komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus dibimbing secara langsung. Selanjutnya ada pemrogram aplikasi junior. Pemrogram aplikasi junior atau junior application programmer merupakan program komputer yang belum berpengalaman dan masih di bawah bimbingan langsung dari program yang lebih senior. Pemrogram aplikasi junior biasanya hanya dilibatkan dalam pembuatan modul-modul program yang sederhana, seperti pembuatan bentuk-bentuk I/O. Pemrograman aplikasi junior ini sering juga disebut dengan pemrogram aplikasi yang masih dilatih atau application programmer train. Yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle. Pertama ada planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek.
Analisis sistem tahapan SDLC yang selanjutnya adalah proses analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya ada development. Dalam fase ini, proses pengembangan software dimulai. Jadi, tim pengembang akan dimulai membangun seluruh tim sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dikatakan sebagai fase terpanjang dari proses pengembangan software. Selanjutnya ada desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti arsitektur, bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada user interface, mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software serta bagaimana cara software memberikan respon. Selanjutnya, platform tempat software dapat berjalan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Selanjutnya ada security, langkah-langkah untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi lalu lintas SSL, pelindungan kata sandi, atau yang lain. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti risiko, teknologi yang akan digunakan, kapabilitas tim, kendala proyek, waktu, dan anggaran. Selanjutnya ada testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Selanjutnya ada implementation atau release. Setelah fase pengujian perangkat lunak selesai dan tidak ada bug yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi dapat dimulai. Tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap deployment. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Selanjutnya ada maintenance. Tahapan SDLC yang terakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Biasanya beberapa aktivitas maintenance yang dilakukan adalah perbaikan bug ketika ada masalah yang dilaporkan. Yang kedua ada upgrade sistem, meningkatkan kinerja software dengan sistem yang lebih baru. Yang ketiga ada peningkatan fitur, menambahkan fitur atau fungsionalitas pada software yang dikembangkan. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan atau TLOS, teknikal, ekonomik, legal, operasional, dan schedule. Pertama ada teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua ada ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga ada legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Selanjutnya ada operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Selanjutnya ada schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya faktor strategik atau PDM. Yang pertama ada produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Pertama ada produktivitas. Mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio. Bisa total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu. Atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Yang kedua ada diferensiasi. Mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Yang terakhir ada manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi, menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Pertama, ada identify. Dengan cara melakukan penelitian serta mengumumkan hasil penelitian pada tahap perencanaan sistem,
Rincian hasilnya berupa identifikasi penyebab masalah, titik keputusan, dan personel-personel yang terlibat. Mengorganisasikan tim proyek atau mengidentifikasi masalah. Kedua ada understand, memahami cara kerja dan berbagai proses dari sistem. Yang ketiga ada analis, masuk ke tahap analisis dengan memecah permasalahan menjadi satuan yang lebih kecil. Selanjutnya ada report, membuat laporan atau setidaknya poin-poin penting dari analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya ada mengorganisasikan tim proyek, menyusun tim yang akan terlibat pada proyek, termasuk pengguna atau PIC dari klien. Selanjutnya ada mendefinisikan kebutuhan informasi, mempelajari kebutuhan informasi, user, dan berbagai hal yang terlibat langsung dengan perangkat lunak yang akan dibuat. Caranya adalah melakukan wawancara, pengamatan, pencarian catatan, dan survei. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.